juga menggunakan student calculus package ya kalau nggak salah. Nah, jadi mungkin tulisannya beda, penulisannya beda aja. Sorry, kok sudah lagi terus satu. Info level, aduh kurungnya salah, kurungnya siku. Sama dengan satu. Jadi kalau menggunakan ini student calculus package bisa menggunakan ini ya. Info level itu apa sih? Info level itu nanti ya, nanti muncul nanti. Nah, ketika kita menuliskan fungsi, nah itu nanti akan muncul ada info level. Jadi misalkan tadi fungsinya f ya. Plus x kurangi 3 kali x pangkat 2. Ya. Nah, fungsinya sudah. Nah, mengerjakannya nih. Kalau misalkan kalian kan sudah tuh kan sudah pernah dibahas, gitu ya. Kira-kira kalau mau menyelesaikan ini, menyelesaikan fungsi ini, kita menggunakan aturan apa dulu? Itu mencari limitnya. Kita menggunakan aturan yang mana? Penjumlahan, ya, pakai penjumlahan. Nah, cara menulisannya, rule. Nah, kemudian aturan apa yang mau dipakai? Jadi penjumlahan berarti sum. Nah, kemudian tuliskan limitnya. Limitnya itu L-nya harus besar ya, jangan kecil. Nah, limit apa? Limit kemudian fx koma x-nya sampai berapa? X tadi kan kita maunya x mendekati 1 ya, berarti x sama dengan 1. Kurung tutup 1, kurung tutup lagi. Kemudian di enter. Nah, info level tuh ini loh, creating problem. Itu namanya info level. Oke, nah jadi kalau sudah bentuknya gini, ada pakai aturan penjumlahan, nanti munculnya seperti ini. Nah, kalau kalian menggunakan mengerjakan secara manual, ditulis di buku, ya mungkin dengan ini langsung aja ya, nomor berapa kan gitu ya. Nah, kalau di sini nggak bisa, harus satu-satu. Berarti satu bagian. Yang kita kerjakan dulu berarti yang paling kiri, bukan yang ini loh ya, yang ini. Nah, ada limit x mendekati 1, 4. Nah, berarti kita pakai aturan apa? Kalau sesuai dengan buku. Apa? Aturan apa? Konstan. Ya, nomor 1 ya. 1, sebentar, saya pasang aja. 1 ya, konstan. Kemudian boleh pakai persen kan untuk mengoperasikan atau mengerjakan yang ini ya, solusi yang sebelumnya. Nah, hasilnya 4 ya, 4 sudah selesai. Ada x enggak di bagian sini? Nggak ada limit juga kan, sudah nggak ada. Berarti kita lanjut ke bagian kedua ya. Bagian kedua itu ada apa? Kita harus menggunakan aturan apa di situ? Identitas ya, identitas. Hasilnya kan 1, langsung dijumlahkan dengan 4, hasilnya 5. Oke, kemudian sudah nggak ada limit lagi kan di bagian sini. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, ini apa nih bentuknya nih?
limit X mendekati 1 ada min 3 X kuadrat. Nah, diapakan? Sama seperti teorema yang mana? Konstan multiple, Pak. Konstan multiple. Konstan multiple nomor 3 ya. Tuh, salah. Konstan multiple, nah, min 3-nya keluar dulu. Ya, min 3-nya keluar dulu. Nah, masih ada limit di sini. Nanti pakai apa? Identity. Ini ada apa nih? Power. Oh, Ada pangkat kan? order. Oke, power. Powernya sudah hilang. Tinggal yang dalam kurung. Nah, baru itu pakai apa? Oke. Ya, selesai semua. Hasilnya adalah 2. Ya, itu cara pengerjaannya yang menggunakan aturan. Nah, silakan bisa dicoba dulu sementara. Jadi ini menuntut ketelitian kalian ketika kalau kalian mengerjakan secara manual gitu ya, secara tulis tangan gitu ya. Kalian langsung kalau mungkin kalian sudah mahir gitu ya, tinggal istilahnya langkah step-stepnya mungkin ada yang digabung atau dilewati gitu ya. Nah, yang penting hasil akhirnya benar kan gitu ya. Kalau di sini nggak bisa. Kalian harus runut satu persatu detail gitu ya. Jadi kalau kelewat satu aja, hasilnya mesti nggak akan sama. Gitu. Mungkin ada yang mengerjakan terus error, kalau ada permasalahan, silakan. Ada? Ada? Nggak ada? Aman? Aman ya? Masih bisa ya? Oke, ini nanti bisa dicoba ya, selanjutnya bisa dicoba. Kemudian ada lagi, misal pembagian. Nah, pembagian. Kalau di pembagian itu ada yang disebut sebagai aturan L'Hopital. Pernah dengar? Pernah ya? Pernah ya? Oke. Nah, kita menggunakan aturan L'Hopital itu ketika gimana? Mencari nilai limit dengan cara turunan dari Fx dibagi turunan dari Gx. Oke, kita mengerjakan itu kondisinya ketika apa? Ketika 0 per 0. Waduh. Ya, ketika 0 per 0 atau 0 per 0 atau Hingga per hingga. nah, 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga gitu ya. Jadi kalian mengerjakan limit pembagian gitu ya. Kemudian mendapatkan hasilnya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, berarti kalian harus menggunakan yang namanya aturan L'Hopital ya, menggunakan turunan Fx dibagi dengan turunan Gx-nya. Oke, bisa. Nah, tapi kalau di Maple kita nggak perlu itu ya. Jadi, hanya tinggal ditulis saja aturan apa? L'Hopital gitu ya. Kemudian baru dapat sederhana bisa kita kerjakan dengan aturan yang lain. Contoh, tentukan limit X mendekati 3, fungsinya itu X kuadrat ditambah X dikurangi 12, dibagi semua ya, semua itu dibagi dengan X min 3.
X dikurangi dengan 3. Itu kalau kamu coba masukkan nilai X sama dengan 3, otomatis hasilnya berapa? Kalau kita substitusikan nilai X sama dengan 3, 0/0, Bapak. 0 ya. Berarti otomatis kita harus menggunakan yang namanya aturan L'Hopital. Oke. Nah, ini biasanya ada berapa bukan ada berapa ya. Ketika kalian mengetikkan sebenarnya kalau menggunakan with calculus ini ya, calculus PK itu hanya kita menuliskan di atas saja sudah cukup gitu ya. Jadi 1 untuk seterusnya. Satu ke bawah. Tapi kadang di beberapa komputer atau di Maple itu ada yang harus dituliskan lagi. Jadi with student calculus 1-nya itu ditulis lagi, sama info level itu ditulis lagi. Setelahnya ini misalkan ya, ini. Kalau di saya itu nggak perlu. Jadi saya tinggal langsung menuliskan saja. Misalkan fungsinya ya, fungsinya G misalkan. X kuadrat X 2 ditambah dengan X dikurangi dengan 12 kurung ya, kod 23 kemudian dibagi dengan X ya. Nah, kemudian langsung saya kerjakan dengan namanya aturan rule L ya, bukan I ya. L kemudian limitnya berapa tadi, limit kemudian dalam kurung ya, dalam kurung kemudian X sama dengan L'Hopital. Nah, ini kayak gini nih. Ini kok titik koma. Wait, ada yang salah kita. Oh, sorry, ini. Oh, sorry. Sorry, maaf, salah. Saya ulang ya, saya ulang. Salah. Saya ulang. Jadi, saya tulis lagi G ya. Fungsinya tulis G sama dengan lupa. X kuadrat tambah X min 12. Saya lupa. G. Nah, karena Fx ya dibagi dengan Gx-nya, saya lupa. Jadi G-nya dulu ditulis, kemudian yang X min HI. Nah, baru ini benar. Rule L kemudian X ya. X kemudian kurung limit kemudian X koma kurung dibagi dengan kurung tutup koma X sama dengan kurung tutup. Baru dapat.
Nah, kalau sudah, ini kan dapat hasil sederhana. Nah, baru kita bisa menggunakan aturan yang di atas tadi. Ya, jadi 2x sama 1, ya pasti otomatis berjumlahan. Ya. Limit ada 2x, ada 1. Nah, 2x berarti pakai 4. Nah, hasilnya adalah 7. Gitu ya. Silakan, mungkin dicoba, boleh. Jadi ini ya yang benar ya. Yang ini salah ya. Oh, oke, jadi yang benar benar. Silakan bisa dicoba. Kalau ada yang bermasalah, silakan. Bagian hospitalnya Bapak, itu yang depan Oh, L. I. I apa L itu? I, L harusnya. I apa L itu? Oh ini Pak. Oh M. L kecil, L kecil. Oh, dari tadi. Oke. Nah, Makasih. Makasih. Makasih Pak. Makasih. ya, ya, ya. Ya, itu ya. Ada L sama I itu mirip ya, jadi ada itu nggak kelihatan. Lagi nulisnya L hospital, masa I hospital sih? L hospital kan, aturannya kan L hospital. Kan I hospital. Ada lagi? Ada? Bisa? Saya? Oke, bisa lanjut. Nah, terus lanjutnya itu kita pakai aturan yang bukan aturan ya, yang ada trigonometrinya ya. Nah, jadi kalau fungsi seperti itu kan fungsi yang istimewa ya. Jadi ada aturan sin, cos itu ya tetap masih bisa ditulis ya. Jadi kalau misalkan kita di fungsinya itu ada sin, berarti kita menggunakan aturan sin gitu ya, atau rule, kemudian huruf sin gitu ya, cos ya cos gitu ya. Tangannya tangan ya seperti sama seperti yang sebelumnya ya. Kalau ya sin cos tan kosekan ya CSC, sekannya SEC, tangannya COT gitu ya. Kemudian eksponen ya EXP gitu ya nulisnya ya, eksponen itu EXP, kalau ln ya ln ya, itu masih bisa pakai semuanya gitu ya. Nah, contoh misalkan ada limit X mendekati 3, kemudian pangkat 2X dikali dengan sin X dibagi dengan cos 2X. Nah, itu kan ada eksponen, ada sin, ada cos ya. Nah, itu semua juga bisa menggunakan apa namanya pengerjaannya. Kalau kita cari limit ya bisa menggunakan aturan itu tadi. Nah, contoh share dulu, belum di share. Apa tadi eksponen ya, exp x ya. X kemudian dikali dengan ya kali
sin ya, sin kurung x kemudian dibagi dengan cos pangkat 2x kali sin x dibagi dengan cos 2. Nah, ini berarti otomatis kita pakai yang pangkat, bagian, sama perkalian ya. Nah, kalau seperti ini berarti kita harus apa dulu nih? Ada perkalian atau pembagian, berarti kita pakai aturan apa dulu? Perkalian. Perkalian, karena secara keseluruhan, ya keseluruhan kan kita bisa buat jadi bentuk perkalian ya. X mendekati berapa tadi 3? 3 ya. Jadi limit X mendekati, nah hasilnya nanti seperti ini, limit X mendekati 3, pangkat 2X dikali dengan limit X mendekati 3, sin X sama limit X mendekati 3 seper cos 2X. Nah, baru kita selesaikan 1 per 1. Yang pertama berarti pakai aturan apa? Limit X mendekati 3, pangkat 2X. Nanti ada eksponen, berarti pakai apa? Eksponen. Power. Karena ada eksponen, jadi pakai eksponen. Jadi nggak harus power. Jadi ini lihat ya, limit X mendekati 3, ini kan ya bawah. Nah, di depan sebelahnya limit kan E. Nah, dilihat dulu. Limit X mendekati 3 dengan E. Apakah bisa dengan power? Kan nggak bisa. Nah, lihat dulu. Jadi kalau ini sebelahnya E, ya berarti kita eksponenkan dulu. Baru nanti E eksponen. Kalau dengan aturan eksponen, berarti E-nya nanti taruh paling depan. Depannya limit. Baru nanti limitnya naik ke 2X. Karena kan limit itu yang dibutuhkan, yang X-nya toh. Kita kan harus menyelesaikan yang 2X-nya kan. Nah, jadinya seperti itu. Baru dari sini kita menggunakan bukan power ya. Nah, yang lain ada limit X mendekati 3, 2X pakai apa? 2X. Konstan multiple. Ada lagi masih limit X mendekati 3X apa? Identity. Yes, bagian pertama sudah nggak ada limit ya. Lanjut ke bagian wah, limit X mendekati 3 sin X. Nah, ada sin, berarti pakai aturan sin. Oke ya. Sin. Hasilnya langsung sin 3. Nah, selesai sudah. Lanjut ke sebelahnya ada 1 per cos 2X. Nah, 1 per cos 2 pakai apa? Quotient. Quotient. Pakai quotient. Oh. Terus lihat ya, limit X mendekati 3 1. Berarti apa? Konstan.
Nah, di atas sudah nggak ada limit ya, tinggal di bawah. Di bawah ada apa? Paling dekatnya limit, sebelahnya cos. Berarti cos aturannya ya. Kok 5. Cosnya hilang. Limit X ada 2X berarti Constant multiple. Oke. Terus ada di dalam apa? Multiple. Ada limit ya, sudah nggak ada limitnya berarti hasilnya itu pangkat 6 kali sin 3 dibagi dengan cos 6. Nah, selesai sudah. Ini hasil. Ya, itu kalau yang perkalian ya sudah tadi ya. Ada sin, ada cos, ada eksponen. Panjang. Silakan dicoba. Oke, masih ada yang salah atau error. Ada? Oh, belum ya?
Gimana? Sudah? Bisa? Bisa semua? Bisa, Bapak. Saya bisa. Oke, nggak bisa. Oke. Kalau sudah bisa berarti selesai. Jadi materi untuk yang limit sudah selesai. Nanti minggu depan mungkin kita lanjut ke continue ya. Lanjut continue. Kalau continue itu biasanya agak ya sudah. Oke. Sebelum selesai ada tugas ya. Nah, ada tugas. Kemarin ini nggak ada, sekarang ada tugas. Tugasnya adalah buka buku kalkulusnya, cari halaman 73. Halaman 73, permasalahan 173 ya. Oke, sudah ketemu? Sudah ya. Cek nomor 1 sampai nomor 13. 13 sampai 24 ya. Nah, oke, dicek itu nomor 13 sampai 24. Nah, silakan dikerjakan bukan antara ya. Dari 13 sampai 22 silakan kerjakan yang nomor genap. Silakan kerjakan yang nomor-nomor genap. 13 sampai 22, enggak sampai 24 ya, 13 sampai 22 aja. Jadi silakan kerjakan yang nomor-nomor genap. Semua ya. Oke, udah tuh tugasnya. Tugasnya seperti biasa ya, sama seperti yang kemarin. Silakan buat videonya maksimal lah 2 menit lah, gitu ya. Nggak usah panjang-panjang, ya maksimal 2 menit. Situ, semenit ya kamu cukup. Itu ya. Ada yang mau tanyakan dulu mungkin sebelum selesai? Dikumpulkan kapan Pak? Dikumpulkan nanti hari karena hari Jumat ya. Hari Jumat, hari Kamis ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lah. Ya, Senin, Selasa tutup deh. Itu. Masih ada yang tanya lagi? Sudah? Tidak ada? Sudah, Bapak. Cukup ya? Cukup. Oke. Oke, untuk hari ini mungkin cukup ya. Selamat beristirahat. Siang, jam siang. Orang puasa, biasanya tidur siang. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh.